Kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Hadirin Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Nurul Iman Srengseng dan Permisa Wisal TV yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama, kita bersyukur karena limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Dipertemukan kita di majelis ini dalam keadaan tetap iman, dalam kondisi sehat. Dua nikmat berkumpul. Semoga kita mendapatkan kejayaan, kebahagiaan, bukan hanya hidup di dunia, tapi kelak kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat, karena Allah memberi kemudahan kita untuk tetap di dalam iman dan Islam hingga saat datangnya malakul maut menjemput kita. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari kiamat. Ikhwatal iman, setelah kita mempelajari sirah kehidupan Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, maka malam ini kita akan melanjutkan perjalanan sejarah manusia-manusia mulia, para kekasih Allah, yakni sampai kepada bagaimana Allah telah memberikan suri toladan kepada kita melalui keturunan dari Khalilullah. Siapa keturunan dari Khalilullah? Yaitu Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam. Karena beliau adalah putra pertama, sekalipun berasal dari istri kedua, karena istri pertamanya belum dikaruniai anak. Maka istri kedua, yakni Hajar, diberikan oleh Allah karunia anak. Maka Al-Quran mengabadikan bagaimana perjalanan keluarga Nabi Ibrahim yang nanti akan membawa kepada berkembangnya umat ini menjadi umat yang besar sampai hari ini, yang meliputi hampir 2/3 belahan bumi, bahwa Islam telah merata ke seluruh bumi. Karena dari dua putra Ibrahim inilah ada bangsa-bangsa yang besar dan nabi-nabi yang banyak. Maka salah satu di antara keturunan Nabi Ibrahim dari salah satu istrinya, yakni Ismail, yang Allah perintahkan kita mempelajari bagaimana sirah kehidupan beliau. Sehingga dalam surah Maryam pada ayat 54 Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Ini salah satu sifat dari Nabiullah Ismail, disebut dengan sadiqul wa'd, yaitu orang yang benar janjinya. Kata Allah, dan ceritakanlah di dalam Al-Quran Muhammad tentang kisah Ismail.
Innahu kana shadiqal wa'd. Sesungguhnya dia adalah orang yang benar janjinya. Wa kana rasulan nabiyya, dan dia adalah seorang nabi dan rasul. Bukan hanya seorang nabi tapi juga rasul. Karena Nabi Ismail ini nanti akan diutus oleh Allah kepada beberapa suku dari bangsa Arab. Di antaranya yaitu Bani Jurhum, suku dari istri beliau. Kemudian Bani Amalik. Kemudian termasuk yakni diutus ke negeri Yaman untuk mendakwahi mereka tetap di dalam tauhid sebagaimana yang telah diajarkan oleh para pendahulu mereka, terutama yakni bapaknya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dia adalah nabi yang termasuk jajaran para rasul utusan Allah, sekalipun tidak termasuk dari ulul azmi, tapi dia termasuk nabi yang akan mewarnai sebagian besar umat, karena darinya lah berkembang manusia yang banyak, di mana manusia ini tetap di dalam tauhid. Karena seluruh para nabi hakikatnya agamanya satu, yaitu agama tauhid. Akidahnya satu. Mereka semua disebut muslim. Maka dalam surah Al-Hajj 22 Allah berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jtabakum, dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Huwa jtabakum, dia Allah telah memilih kamu Muhammad. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, dan kami tidak akan menjadikan di dalam agama ini kesulitan atau kesempitan. Millata abikum Ibrahim, ikutilah millah, agama bapak moyangmu Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin, dia Allah telah menamai kalian semua muslimin. Maka seluruh nabi-nabi yang beragama tauhid, yang agamanya satu, menyembahnya kepada Allah Jalla wa'ala, dari nabi ke nabi berikutnya, dari zaman ke zaman, yang ditegakkan adalah kalimatut tauhid, menjauhi berbagai macam kesyirikan dengan segala macam bentuknya dan kekufuran. Maka kita pun diperintah untuk mengimani apa yang dibawa oleh mereka, yang dibawa oleh Ibrahim, yang dibawa oleh keturunannya, dibawa oleh Ismail, dibawa oleh keturunannya yang lain, yakni Ishak. Dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-136 Allah berfirman, Qulu, maka katakanlah, amanna billah, aku beriman atau kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang telah diturunkan kepada kami berupa Al-Quran, wa ma unzila ila Ibrahim, dan juga yang diturunkan kepada Ibrahim berupa suhuf, lembaran-lembaran yang berisi perintah dan larangan, kalimatus syar'iyyah, kalimat-kalimat yang diujikan Allah kepada Ibrahim. Maka ada suhuf Ibrahim, ada suhuf Musa, suhufi Ibrahim wa Musa wa Ismail, demikian pula yang diturunkan kepada Ismail, wa Ishak, dan juga Ishak, wa Ya'qub, dari Ishak nanti ada Nabi Ya'qub, wal asbat, dan juga keturunannya Ya'qub, yakni Bani Israel, disebut di sini al asbat. Wa ma utiya Musa, dan apa yang telah diberikan kepada Musa, wa Isa, dan Isa, wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim, dan juga apa yang telah diberikan kepada para nabi yang berasal dari Rabb mereka yang satu, yaitu Allah. La nufarriqu baina ahadim minhum, tidak ada perbedaan
di antara mereka. Dan Allah tidak membeda-bedakan. Kata Allah, la nufarriq, kami tidak akan membedakan salah seorang di antara mereka, semua sama. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya tunduk dan patuh kepadanya. Mereka disebut muslim. Ibrahim muslim, Ismail muslim, Ishak muslim, Yakub muslim. Keturunannya semua muslim. Keturunan Ismail, Nabi Muhammad muslim. Siapa pengikut Nabi Muhammad? Muslim. Dan ciri muslim itu adalah dia tegakkan salat, dia tunaikan zakat. Dan itulah yang diwasiatkan dari zaman ke zaman oleh para nabi sebagai wujud pengabdian dia kepada Allah, sebagai bentuk wujud mengesahkan Allah. Sebagaimana Allah berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah, sesembahan yang hak, illa, kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Bagaimana cara menyembahnya? Wa aqimis salata lidzikri. Maka tegakkanlah salat untuk mengingatku. Kemudian sebagaimana telah diketahui bahwa Ismail adalah keturunan dari Nabi Allah Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim bertahun-tahun berdoa tapi tidak dikaruniai anak. Dalam surah As-Saffat pada ayat yang ke-99 Allah katakan, menyebutkan ucapan yang disampaikan oleh Ibrahim, qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku menghadap kepada Rabbku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Maka setelah Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan, beliau keluar dari negerinya, yaitu negeri Babilonia, keluar menuju ke tempat yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu negeri Kan'an. Di mana? Negeri Syam. Maka keluarlah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan dalam perjalanan beliau pun bertemu dengan Fir'aun. Dari situlah kemudian mendapatkan karunia dari Allah, seorang wanita yang bernama Hajar, yang kemudian oleh Sarah diperintah untuk menikahinya. Karena sudah lama bertahun-tahun Nabiullah Ibrahim menikah dengan Sarah, belum punya anak. Sampai Nabi Ibrahim usia 90 tahun. Usia 90 tahun diperintah berkhitan. Baru usia 96 tahun Nabi Ibrahim dikaruniai anak. Tapi bertahun-tahun beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Beliau berdoa, wahai Rabbku, berilah aku anak yang saleh. Itulah ucapan doa Nabi Ibrahim yang selalu diucapkan terus oleh beliau. Nabi Ibrahim tidak pernah putus asa berdoa. Maka sampai pada suatu saat usia 80 tahun diperintah khitan. Ikhtatana Ibrahim Khalilur Rahman bisamanuna sana. Nabi Ibrahim diperintah untuk berkhitan usia 80 tahun. Waqtatana bil kudum, dan beliau berkhitan dengan kudum. Ada yang mengatakan pisau besar, ada yang mengatakan kapak dan sebagainya. Tapi jangan digambarkan, dibayangkan, diimajinasikan seperti kapak antum yang kemarin dipakai untuk korban, ya. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. 86 tahun barulah Nabi Ibrahim dikaruniai anak. Maka Allah kabarkan sebelumnya, fabasyarnahu bighulamin halim. Allah memberi kabar kepada Ibrahim bahwa dia bakal memperoleh anak yang sabar. Beda dengan Ishak nanti, disifati dengan ghulamun alim, anak yang pandai,
anak yang pintar. Tapi kalau Ismail ini disebut oleh Allah dengan sifat ghulamun halimun. Ghulamun halim, yaitu anak yang amat sabar. Nabi Ibrahim awalnya menikah dengan siapa? Dengan Sarah. Ini adalah istri pertamanya. Kemudian menikah dengan siapa setelah itu? Hajar. Ternyata dari Hajar inilah istri keduanya dia beroleh seorang anak yang bernama Ismail. Usia berapa? Yaitu usia 86 tahun. Baru kemudian Nabiullah Ibrahim mendapatkan kabar gembira tentang lahirnya seorang anak dari Sarah. Dari mana kabar gembira itu? Dari beberapa malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim ketika hendak menuju ke negeri Lut, yaitu negeri apa? Negeri Sodom, negeri Sadum, untuk menyiksa dan mengadab kaum Lut. Mampir dulu ke negeri kepada Nabi Ibrahim. Di situ dipikir manusia diberikan hidangan, yaitu sapi yang gemuk dibakar. Tapi ternyata tidak mau menyentuhnya. Nabi Ibrahim takut. Kalau dia ini siapa? Kok gak mau menyentuh makanan? Barulah kemudian dia membuka identitasnya. Bahwa dia adalah malaikat utusan Allah. Memberi kabar gembira kepadanya. Bahwa dia bakal punya anak yang bernama Ishak. Ghulamun alim. Maka istrinya pun kaget karena mendengar dari balik tabir. Tapi itulah ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kabar gembira itu yakni sebelum Nabi Ibrahim usia 99 tahun. Kenapa? Karena beliau punya anak yang bernama Ishak ketika sudah usia 99 tahun. Berarti terpaut berapa? Ismail dan Ishak. 13 tahun terpautnya. Siapa kakaknya? Ismail. Siapa adiknya? Ishak. Kalau Ismail disebut ghulamun halim, kalau Ishak disebut ghulamun alim. Karakter Ismail itulah yang kemudian disebut dengan yaitu anak yang amat sabar. Wa basyarnahu bi ghulamin halimin, yaitu seorang anak yang amat sabar. Dan itu sudah teruji ketika sejak kecil. Baik ibundanya Hajar ataupun ketika Ismail diajak oleh ibunya hijrah ke negeri yang tandus yang dulu bernama Bakkah, yang tidak ada manusia tinggal di sana, yang tidak ada tanaman apapun, bahkan tidak ada air. Sudah teruji Ismail sejak bayi digendong oleh ibunya. Ketika itu masih dalam kondisi menyusui. Kalau menyusui berarti belum usia berapa? Belum genap berusia 2 tahun. Sudah dibawa ke negeri Bakkah. Dan ini juga termasuk perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Allah memiliki skenario besar yang akhirnya kita merasakan hikmahnya sampai hari ini. Kalau itu tidak terjadi, tidak mungkin kita mengenal Mekah hari ini. Dengan Allah pindahkan keluarga Ibrahim, sebagian dari keturunannya berkembang di negeri itu, hari ini kita bisa merasakan tegaknya agama Allah di bumi Hijaz, di Mekah, dan selanjutnya di kota Madinah. Ini karena buah kesabaran hamba-hamba Allah yang terdidik. Kajian Islam